Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang 6 dampak positif dari pandemi COVID-19. Apa saja 6 dampak positif dari pandemi COVID-19? Namun sebelum lanjut dalam pembahasan, jangan lupa di subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info update video dari kami. Oke? Di tengah pandemi COVID-19, terdapat banyak sekali dampak, entah itu positif atau negatif, dari segi pemerintah atau dari kehidupan sosial kita sehari-hari. Tetapi kali ini kita akan membahas dampak positifnya. Inilah 6 dampak positif dari pandemi COVID-19. Number 1. Yang pertama adalah kesehatan. Sebelum pandemi COVID-19, biasa kita lalai dalam hal kebersihan. Contohnya cuci tangan. Biasanya sebelum makan kita selfie dulu, sekarang cuci tangan pakai sabun, selfie, baru makan. Dan bahkan sekarang ini cuci tangan sudah menjadi kebiasaan sebelum atau sesudah melakukan aktivitas. Dan tempat cuci tangan bisa ditemukan di mana-mana, di pinggir jalan atau di rumah-rumah sekarang sudah menyediakan tempat cuci tangan di luar rumah. Membawa hand sanitizer kemana-mana pun sudah menjadi kebiasaan setelah pegang uang atau memegang benda. Sekarang ini menggunakan masker bukan hanya pada saat berkendara bermotor saja. Pada saat sekarang ini menggunakan masker menjadi wajib pada saat pergi ke tempat umum, bahkan di dalam mobil pun menggunakan masker. Di saat pandemi sudah banyak orang yang berolahraga agar tubuh tetap sehat, bahkan pola makan pun berubah. Yang biasanya makan tidak teratur, sekarang makan mulai teratur dan menghitung jumlah kalori yang akan dikonsumsi setiap hari. Atau biasanya pulang kerja langsung tidur, sekarang langsung mandi. Bahkan di pandemi ini, kita diajarkan untuk batuk, bersin, membuang lendir di mulut dan di hidung secara benar. Number 2. Yang kedua adalah saling membantu. Selama pandemi COVID-19, seluruh dunia pun saling membantu untuk mencegah COVID-19 meluas. Bahkan negara sekarang ini fokus menyelamatkan warganya. Bukan hanya pemerintah saja, bahkan warga yang berkecukupan pun turut ikut membantu dan gereja-gereja pun tidak menutup mata. Gereja-gereja sekarang ini membantu jemaat tanpa memandang status pekerjaannya. Dan donasi yang diberikan mulai dari pemberian sembako atau pemberian masker secara gratis. Bukan hanya warga saja yang mendapatkan bantuan, tenaga medis pun mendapatkan bantuan, misalnya sumbangan APD dari pengusaha atau makanan dari warga sekitar. Number 3. Yang berikutnya adalah kehidupan rumah tangga. Nah, ini adalah poin yang menarik, di mana pada saat di rumah saja, semua orang mengembangkan potensi diri yang ada dalam dirinya. Misalnya seorang istri yang tidak bisa masak dan harus membeli makanan untuk suami dan anaknya. Sekarang harus mengeluarkan naluri kokinya agar ia terampil dalam hal memasak dan menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. Bukan hanya istri saja, para suami pun lebih memperhatikan anak dan istrinya. Pada intinya, virus corona ini membawa keluarga kembali dalam rumah, melakukan aktivitas yang bersama. Jangan siapa yang ada udah mau jawab malah ibu ngomong hilang jawabannya di otak manfaat dari menghemat tuh kan hilang otaknya. Number 4. Hal berikutnya adalah potensi diri. Dalam hal ini bukan hanya para istri yang mulai pintar dalam memasak, tetapi bagaimana kita bisa bertahan hidup di saat setiap pengusaha merumahkan karyawannya.
Dalam hal ini kita bisa memakai potensi yang ada dalam diri kita untuk bisa menghasilkan uang. Misalnya memasak untuk berjual, menjahit baju, atau membuat masker untuk dijual. Kalian juga bisa berbisnis dengan modal yang kecil, misalnya warung. Atau jika kalian punya ide usaha dengan modal yang kecil, kalian bisa komentar di bawah. Jangan bayar hotel di Matai. Number 5. Hal berikutnya adalah dunia. Semenjak pemberlakuan lockdown, PSBB, atau di rumah saja, dampak yang paling dirasakan adalah kondisi udara yang semakin membaik. Dari polusi udara yang memprihatinkan, sekarang menjadi membaik. Bukan hanya udara saja, sungai di beberapa tempat pun menjadi bersih, dan bahkan pesisir pantai pun menjadi bersih dari sampah-sampah. Dan di tempat-tempat maksiat seperti klub malam, tempat perjudian, rumah bordir pun tutup. Bahkan COVID-19 pun membungkam negara-negara yang beranggapan paling hebat dan merontokkan gigi diktator-diktator yang sangat sombong. Ti, ai, ke, ti, o, ke, kiti, koto. Number 6. Hal yang terakhir adalah kehidupan rohani. Semenjak ibadah gereja diganti beribadah di rumah, maka tanpa kita sadari kita membawa keluarga kita untuk belajar mengenal Tuhan dengan mandiri, belajar berdoa, dan membawa renungan firman Tuhan secara mandiri. Bahkan di tengah pandemi, membuat umat Kristen terus berharap kepada Tuhan Yesus agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, dan membuka kesempatan agar kita minta ampun kepada Tuhan dan terus berteriak dalam doa agar Tuhan menolong kita. Dan Tuhan pun tidak berharap tindakan yang bodoh dari umatnya seperti video yang saya akan sediakan di deskripsi. In the beginning, yeah, Listen properly. in the beginning, yeah, in the beginning, in the beginning. Itulah 6 dampak positif dari pandemi COVID-19. Kita semua berharap agar virus corona dapat berlalu. Amin. Jika kalian mempunyai tambahan dampak positif dari pandemi COVID-19, jangan lupa komentar di bawah ya. Kita saling berbagi pengetahuan. Sampai di sini pembahasan kita. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.